Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nisa dengan NIM 193010200406. Saya mahasiswa Prodi PPKN angkatan 2019. Di sini saya akan mempraktikkan kepada kalian semua mengajar sebagai tugas perkuliahan mata kuliah micro teaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke dalam sesi materi, mohon kepada ketua kelas untuk mencatat nama-nama siapa saja yang tidak hadir hari ini. Oke, sebelum ibu jelaskan, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu kita mempelajari apa? Ya, materi minggu lalu kita mempelajari tentang masyarakat dan lingkungan. Apa sih Bu kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, sangat berkaitan. Nah, karena di sini kita akan membahas mengenai penyebab bagaimana di dalam masyarakat itu bisa hidup tenang, bisa hidup teratur, bisa hidup damai, saling menghargai, saling menghormati. Nah, di sini kita akan membahas itu, apa yang menjadi penyebab mereka bisa hidup tentram walaupun memiliki banyak perbedaan. Nah, sebelum Ibu jelaskan, materi kita hari ini adalah norma dan keadilan. Kita akan mempelajari tentang norma. Apa sih yang diharapkan Ibu dalam pembelajaran hari ini? Kompetensi apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa? Ibu mengharapkan siswa dapat mendeskripsikan pengertian dari norma, mendeskripsikan macam-macam dari norma, terus mengetahui pentingnya norma tersebut di dalam masyarakat. Dan yang paling penting, siswa diharapkan dapat memberikan contoh atau mengimplementasikan perilaku norma-norma yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Media yang akan Ibu gunakan hari ini adalah PowerPoint serta Classroom. Ibu akan menjelaskan secara ceramah, Ibu juga akan mendiskusikan berbarengan kalian. Ada juga nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas untuk kalian terkait materi kita hari ini. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam materi ya. Yang pertama itu adalah norma dan keadilan. Kita akan membahas mengenai norma. Berdasarkan slide yang ada di depan kalian, apa sih Bu norma, aturan dan hukum itu? Apakah memiliki pengertian yang sama atau berbeda? Selanjutnya, apa yang terjadi Bu bila di masyarakat itu tidak memiliki norma, aturan, dan hukum? Oke, untuk kedua pertanyaan ini akan kita jawab sama-sama. Baiklah, mari kita ulas bersama ya. Norma. Norma berasal dari bahasa Belanda norm yang artinya pokok, kaidah, atau patokan atau pedoman dalam bermasyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, norma sendiri di sini itu merupakan panduan, patokan dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa sih Bu kita perlu memahami pengertian dari norma ini? Karena yaitu norma ini merupakan aturan-aturan dan petunjuk kehidupan bagi masyarakat. Jadi misalkan perilaku baik dan buruk, pantas atau tidak pantas, benar dan salah, norma ini harus ditaati oleh warga masyarakat. Jika dilanggar itu akan ada sanksi tersendiri tergantung norma apa yang dilanggarnya, begitu. Oleh karena itu, norma ini merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dan masyarakat. Intinya, norma itu adalah kaidah, patokan pedoman dalam bertingkah laku. Oke. Yang kedua itu ada aturan. Aturan itu apa sih Bu? Aturan itu adalah tata tertib yang harus diikuti dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Bagaimana contohnya anak-anakku? Ya contohnya begini, misalnya di dalam ruang kelas kita pasti memiliki aturan untuk Senin dan Selasa itu jadwal piketnya siapa. Nah di situ kan ada aturan yang harus ditaati dan juga dilaksanakan. Begitu.
Nah, contoh lainnya dari hukum. Hukum adalah ketentuan atau peraturan yang dibuat khusus oleh badan atau lembaga yang dilakukan untuk mengontrol tingkah laku manusia sebagai bentuk melindungi manusia, sebagai bentuk untuk mengontrol kegiatan atau tingkah laku manusia. Nah, hukum di sini itu memiliki sifat memaksa, sifat mengikat, dan harus ditaati. Apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Nah, hukum itu merupakan sesuatu yang menjadi aturan yang harus dilaksanakan dan dijalankan oleh kita yang hidup di dalam suatu negara yang memiliki yang berasaskan demokrasi. Jadi hukum di sini itu untuk mengontrol kegiatan manusia dan sebagai pengendalian sosial. Begitu. Nah, kita masuk ke dalam macam-macam norma. Ayo, ada yang tahu nggak norma itu ada berapa? Norma itu ada 4. Apa aja, Bu? Nah, di sini akan kita bahas. Yang pertama itu ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari dalam hati nurani manusia, berupa kejujuran yang mengarahkan manusia tersebut pada kebaikan. Apa sih, Bu, contohnya? Nah, contohnya begini. Misalkan kalian sebagai siswa saat ulangan tidak boleh menyontek. Apabila kalian menyontek, kalian akan melanggar norma kesusilaan. Sanksinya itu akan ada timbul rasa penyesalan dari diri kalian sendiri karena tidak jujur dalam menyontek. Nah, seperti itu. Intinya norma kesusilaan ini adalah norma yang berasal dari dalam hati nurani manusia itu sendiri. Oke, lanjut. Yang kedua ada norma apa, Bu? Yaitu ada norma kesopanan. Gimana Bu kita bisa melihat contoh dari norma kesopanan ini? Ya, norma kesopanan bisa kita temui pada kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, tentang cara berpakaian, cara kita berbicara, cara kita berperilaku kepada orang lain, cara kita mengomong atau mengobrol dengan orang yang lebih tua, atau cara kita bertamu ke rumah orang lain. Apa sih, Bu, sanksinya bila melakukan bila melanggar norma kesopanan ini? Sanksinya kita akan mendapatkan teguran dan akan dikucilkan dari masyarakat. Begitu. Intinya norma kesopanan ini adalah kebiasaan-kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah norma agama. Norma agama itu adalah peraturan hidup manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi norma agama sini adalah ketentuan yang berasal dari Sang Pencipta. Nah, sanksi apabila melanggar norma ini adalah mendapat dosa dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Setiap agama pasti mempunyai ketentuan atau peraturan sendiri berdasarkan agama yang dia imani. Jadi misalkan kayak agama Islam, kewajibannya adalah melaksanakan sholat. Nah, kita sebagai orang yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan mendapatkan dosa. Begitu juga dengan agama-agama lain, mereka berpatokan kepada kitab suci mereka. Seperti agama Kristen, mereka berpatokan kepada Injil. Nah, begitu. Kita juga, orang Islam juga berpedoman pada Al-Quran. Yang terakhir, ya, ini adalah norma hukum. Norma hukum merupakan norma yang ketentuannya dibuat oleh pejabat yang berwenang, memiliki sifat mengikat dan memaksa untuk melindungi kepentingan manusia, menciptakan keadilan dan mengatur tata tertib. Nah, norma hukum di sini itu harus ditaati, dan apabila dilanggar, sanksinya sangat tegas sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh badan yang berwenang tersebut. Contohnya itu seperti ini. Misalkan ada orang tua membunuh anaknya sendiri. Nah, dia sudah melanggar norma hukum karena di situ dia melanggar hak asasi manusia, dia membunuh anaknya sendiri. Jadi dia akan dikenakan sanksi yang tegas, bisa berupa kurungan penjara atau sanksi-sanksi lainnya. Jadi norma hukum di sini adalah norma yang sangat ditakuti dan bersifat tegas. Digunakan untuk melindungi kepentingan manusia, menciptakan keadilan dan mengatur tata tertib kehidupan manusia. Iya, untuk slide ini ada yang ingin ditanyakan atau ada masih kalian kurang paham mengenai macam-macam norma? Norma itu ada 4 ya, diingat. Ada kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Oke, untuk menambah atau memperkuat pemahaman kalian mengenai materi norma, Ibu akan tampilkan slide berikutnya itu. Nah, di sini mari kita amati sama-sama yang 1 sampai 5 itu merupakan norma apa gitu.
Oke, kita mulai yang nomor 1 dulu. Nomor 1 itu terlihat di situ gambarnya seorang laki-laki yang sedang duduk bermain gadget dan dia tidak menghiraukan yang di sampingnya ada orang yang cacat dan ibu hamil. Nah, itu merupakan norma apa? Itu adalah norma kesusilaan, karena di situ dia tidak menghiraukan sama sekali dan tidak ada rasa peduli terhadap orang yang ada di sampingnya. Seharusnya dia akan memberikan kursi dan mempersilahkan kedua orang itu duduk, bukan sibuk sendiri dengan gadgetnya. Itu merupakan contoh dari norma kesusilaan karena tidak ada rasa pedulinya terhadap kedua orang tersebut. Yang kedua itu apa, Bu? Itu merupakan contoh dari norma kesopanan karena di situ terlihat sekali sebelum berangkat sekolah kedua anak itu mencium tangan ibunya. Nah, itu menunjukkan baktinya kepada orang tua dan dia menghormati dan menghargai orang tuanya. Terus lanjut kita ke gambar yang nomor 3, itu merupakan contoh dari norma hukum. Kenapa, Bu, norma hukum? Nah, di situ kan tertulis orang bijak taat pajak. Jadi sebagai orang yang hidup di negara yang demokrasi, dan negara yang memiliki aturan tersendiri, jadi kita wajib membayar pajak. Kalau kita tidak membayar pajak, kita akan dikenakan sanksi tersendiri. Misalkan kita akan dikenakan denda. Itu merupakan contoh dari norma hukum. Selanjutnya yang keempat. Nah, itu apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Itu merupakan perilaku buruk dari norma apa? Itu merupakan perilaku buruk dari norma kesopanan. Kenapa seperti itu? Terlihat sekali dia sangat mengganggu ketenangan dari penumpang lainnya. Lihat kakinya, dan dia juga mengganggu perempuan yang ada di sampingnya. Itu merupakan contoh perilaku negatif dari norma kesopanan. Jadi kalian tidak boleh seperti itu ya. Yang terakhir adalah norma agama. Nah, di situ sangat jelas terlihat. Nah, ada berbagai macam agama. Jadi sebagai orang yang beragama, kita wajib melaksanakan atau menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang beragama. Itu sangat terlihat. Oke. Ya, begitulah materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan kalian hadiah berupa tugas. Tugasnya enak sekali, nggak susah-susah. Nah, sebelum itu, mari kita tahu dulu pentingnya norma dalam masyarakat itu apa. Kalian harus tahu ini dulu sebelum mengerjakan tugas. Pentingnya norma dalam masyarakat itu adalah pedoman dalam bertingkah laku, terciptanya ketertiban dan keharmonisan, terciptanya lingkungan yang asri, lingkungan yang damai, aman, dan sebagai sistem pengendalian sosial. Nah, iya, benar sekali. Norma itu sangat penting sebagai sistem pengendalian sosial. Kalau tidak ada norma, kehidupan kita akan kacau, tidak ada saling rasa menghargai, saling menghormati. Yang di atas akan bertindak sewenang-wenang terhadap yang lemah. Jadi di sini norma sangat dibutuhkan. Oke, ini dia tugas kalian. Jadi Ibu pengen kalian menuliskan atau mengamati, terus dicantumkan di dalam buku tugas kalian. Kalian amati, kalian lihat perilaku apa saja yang terjadi di sekitar kalian, entah itu kalian sendiri yang melakukan atau itu orang lain. Nah, kalian kelompokkan ke dalam kategori norma apa perilaku tersebut. Minimal 3 perilaku ya. Kalau makin banyak makin bagus, makin menambah pemahaman kalian. Kalian tulis di buku tugas kalian, terus kalian foto, kalian kirim ya ke classroom yang udah Ibu bagikan kemarin. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini membahas mengenai norma, macam-macam norma dan perilaku apa saja yang mencontohkan norma. Nah, norma sendiri itu merupakan pedoman atau kaidah kita dalam berperilaku. Nah, norma itu dibagi menjadi 4, ada norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Perilaku-perilaku dalam norma itu dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita laksanakan, kita implementasikan dengan baik. Nah, begitulah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga menambah ilmu kalian, menambah pengetahuan kalian. Ibu harap kalian tetap semangat belajar,
jangan pantang menyerah. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan tidak lupa juga kita mengucap alhamdulillah. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Ibu ucapkan terima kasih. Baiklah, Ibu akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.